Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sebenarnya ini pertanyaan yang menohok, hal yang menohok yang diajukan oleh kaum sebelah kepada pendukung dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, khususnya tentunya kepada golongan Salafi. Karena ini langsung menuju kepada tokoh mereka, yaitu Syekh Sudais, yang selalu di akhir sholat tarawih di yang ke-29 membaca khatmil Quran di dalam sholat tarawihnya, sobat-sobat. Saya sendiri terus terang bingung, tidak tahu akan menjawab dengan dalil apa mengenai apa yang dilakukan oleh Syekh Sudais ini. Dan tidak banyak juga yang menjawab, yang merespon pertanyaan ini dari kalangan Salafi. Nah, dan ini sobat-sobat, salah satu atau mungkin satu-satunya jawaban yang diberikan oleh kaum Salafi. Nah, coba kita simak saja sobat-sobat, bagaimana jawaban dari kaum Salafi ini, sobat-sobat. Bismillah. Doa khatamul Quran yang dilakukan atau dirutinkan setiap akhir malam Ramadan di Masjidil Haram, kunut tarwih terakhir. Dari mana asal atau dalil perbuatan tersebut? Ya bagus pertanyaannya, nanya dalil. Sebagiannya berkata langsung tidak ada dalilnya. Itu jangan sembarangan ya. Kalau seorang belajar itu, dia itu pelan-pelan mengatakan sesuatu, tidak ada dalilnya. Tidak dalil menurut versi siapa, menurut pendapat siapa. Terus tidak dalil kayak bagaimana bentuknya. Metode pendalilan itu banyak di kalangan para ulama. Imam Ahmad ketika ditanya tentang kunut ini, tentang doa khatamul Quran di sholat tarawih, beliau berdalil dengan amalan penduduk Mekah. Kata beliau itu amalannya penduduk Mekah. Iya. Dan itu pendalilan diterima. Karena amalan penduduk Mekah sepanjang dia berjalan dari masa ke masa tidak diingkari, berarti itu menunjukkan punya asal usul. Punya asal usul. Ya, dan Imam Ahmad itu masih tahun 200-an hidupnya. Jadi belum jauh dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sebutkan itu dari amalan penduduk Mekah, itu berjalan. Dan itu ada sudut pendalilan dipakai oleh para ulama. Ketika dibahas oleh ahli fikih, adzan itu banyak lafadznya, banyak bentuknya. Adzan yang biasa kita dengar di Indonesia ini kan, itu adzannya dari riwayat Abdullah bin Zaid. Ada adzan dari riwayat Abu Mahdurah.
dari riwayat Abu Mahdura. Muncul pertanyaan, apakah sunnahnya adzan itu dilakukan kadang ini kadang itu? Iya, itu silang pendapat para ulama. Dan pendapat yang lebih kuat bahwa yang dilakukan adalah adzan yang biasa dikenal saja di penduduk negeri itu. Karena adzannya Abdullah bin Zaid itu diamalkan di Medina. Dan adzannya Abu Mahdura diamalkan di Mekah waktu itu. Jelas ya? Jadi itu sudut-sudut pendalilan ada di kalangan para ulama. Saya bisa kasih contoh-contoh yang lain. Mudah-mudahan satu contoh itu bisa untuk memahami ya. Ya, sobat-sobat, saya harus katakan jawaban ini lemah dan ngambang. Ya, bisa dikatakan juga tidak konsisten. Bukankah kaum Salafi yang masuk dalam barisan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, kenapa sekarang dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat, amalan masyarakat, bukan ya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi? Ini harus saya katakan dengan jujur. Dan ini pendapat saya. Ya. Ini. Dan kalau banyak contoh, kenapa tidak diberikan? Kenapa hanya satu contoh saja? Nah, sobat-sobat, disinilah ya kaum Salafi harus mengakui bahwa tidak semuanya apa yang mereka pahami ya memiliki dalil yang kuat, memiliki hujah yang kuat, memiliki argumentasi yang masuk logika. Ya, tentu saja saya harus mengatakan maaf karena saya harus mengungkapkan ini. Ya, kita kan harus jujur dalam dakwah ini. Ya, kalau kita mengatakan ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya kita harus dikembalikan ke situ, bukan kepada amalan masyarakat, kebiasaan masyarakat. Ini memang hal yang apa ya, bingung juga saya mengatakannya sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, ya pertanyaan yang menohok ini ya yang mengarah kepada yang dilakukan oleh Syekh Sudes ini membuktikan bahwa ulama atau panutan atau tokoh bukan merupakan dalil. Ya. Karena kalau tokoh merupakan dalil, maka ya akan terjadi seperti ini. Nah, jadi dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan ulama. Dan di Muhammadiyah tidak menjadikan tokoh sebagai dalil atau sebagai mewakili pemahaman Muhammadiyah. Tetapi dalil itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lalu bagaimana mengenai yang dilakukan oleh Syekh Sudes ini? Ya, yang di penghujung bulan Ramadan di sholat tarawih membaca doa khatmil Quran. Ya, saya harus katakan ini bid'ah. Karena
ya memang tidak ada dalilnya. Ya. Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan hal seperti ini. Nah, jadi ini harus saya katakan. Ya silahkan kaum salafi meresponnya. Nah, tetapi bukan berarti saya berkonfrontasi dengan salafi. Ini hanya satu, barangkali ya bisa dikatakan satu kritik atau satu pendapat yang harus dipikirkan atau kaum salafi juga harus mengoreksi diri. Ya meskipun saya akui keilmuan saya sangat jauh dengan para doktor dari kaum salafi. Akan tetapi kebenaran itu kan tidak ditentukan oleh tingginya gelar, oleh banyaknya ilmu. Akan tetapi kebenaran itu ditentukan keikhlasan kita kepada mengikuti Quran dan sunnah Nabi. Demikian sahabat-sahabat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.